Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah teori besar dari anime One Punch Man. Yap, apalagi kalau bukan tentang rahasia kekuatan sang tokoh utama yaitu Saitama si botak berjubah. Ya, bisa dibilang kekuatan Saitama sangat tidak masuk akal, dimana kita semua tahu bahwa ia bisa menghancurkan monster-monster hanya dengan satu pukulan saja. Hal itu menjadikannya sebagai pahlawan terkuat atau manusia terkuat di universe OPM. Yang membuat tak masuk akal dari kekuatannya tersebut adalah Saitama bisa seperti sekarang ini hanya karena latihan fisik biasa seperti 100 sit up, 100 push up, dan hal biasa lainnya. Namun kami memiliki beberapa pemikiran di mana hal yang tak masuk akal ini mungkin akan jadi lebih masuk akal di pembahasan kita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut pembahasannya. Namun sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Diceritakan Saitama mulai karirnya sebagai seorang pahlawan adalah 3 tahun yang lalu, di mana dia merupakan seorang pengangguran yang berniat mencari pekerjaan sebagai karyawan kantoran. Namun karena suatu insiden dengan monster kepiting, ia merubah pemikiran tersebut dan beralih menjadi pahlawan dengan modal tekad dan kegigihannya. Sejauh itu, ia sampai saat ini sudah mendapatkan kekuatan yang bahkan sangat luar biasa dahsyat. Kekuatannya benar-benar di atas level para karakter lain di seri ini. Bahkan level kekuatan Saitama juga jauh di atas karakter Lord Boros, seorang alien yang hobinya menghabisi planet. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para fans tentang bagaimana Saitama bisa mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa tersebut. Apakah benar hanya dengan latihan fisik biasa saja? Menurut kami, Saitama sendiri sebenarnya tidak memahami bagaimana cara dia bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Memang benar, dia melakukan latihan fisik untuk memperkuat tubuhnya, dan kami rasa itu juga berpengaruh, namun hanya sebagian kecil saja. Kita tahu, Saitama sendiri memiliki pemikiran yang sangat sederhana. Ia mungkin tidak terlalu paham metode atau proses yang melewatinya untuk menjadi kuat seperti itu. Nah, menurut kami ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi kunci utama kenapa Saitama bisa mendapatkan kekuatan itu sembari ia berlatih selama 3 tahun. Yang pertama adalah Saitama memakan daging monster yang bisa dikonsumsinya menjadi makanan. Ya, asumsi kami, salah satu faktor yang menambah kekuatan Saitama adalah dengan memakan daging monster yang telah ia kalahkan. Kita sering melihat Saitama dengan pikiran sederhananya membawa pulang daging monster yang sudah dikalahkannya untuk dijadikan santapan makan. Saitama mungkin tidak sadar bahwa dengan memakan daging monster tersebut, tubuhnya akan bereaksi dan menambah kekuatannya sedikit demi sedikit secara berkala. Selama 3 tahun sebelum menjadi kuat seperti sekarang ini, coba bayangkan sudah berapa monster yang dijadikan Saitama sebagai santapan makan. Ya, selain karena faktor ekonomi, karena Saitama sendiri bisa dibilang tak punya penghasilan tetap sebelum bergabung dengan asosiasi pahlawan. Dan akhirnya ia harus memanfaatkan daging monster itu sebagai hasil buruannya. Salah satu contohnya adalah ketika ia dengan mudah mengalahkan Konbu Infinity. Dia membawa banyak konbu yang berasal dari tubuhnya dan dimasak untuk kemudian dijadikan santapan makan malam. Seperti yang diketahui, seharusnya Saitama sudah berubah menjadi monster ketika ia memakan daging atau sel monster. Namun ajaibnya, ia sama sekali tak berubah menjadi monster itu sendiri. Mungkin dari fakta ini, teori ini bisa dibantah. Namun untuk membuatnya masuk akal, Saitama tidak mendapatkan perubahan fisik dari monster itu. Namun ia menerima bentuk kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Lalu yang kedua, akibat kutukan yang harus dihadapinya. Kutukan atau curse biasa terjadi di dalam dunia anime. Kami mengambil contoh seperti Homeless Emperor. Ia sebelumnya merupakan orang yang berjaya, kemudian menjadi gelandangan seumur hidupnya, dan akhirnya bertemu dengan God yang nantinya memberinya kekuatan yang luar biasa. Namun di balik kekuatannya tersebut, ada sebuah kutukan yang harus dibayarkan oleh Homeless Emperor. Apakah ini terjadi pada Saitama juga? Bisa jadi iya, bisa juga tidak. Kami lebih berpikir bahwa kutukan yang dihadapi Saitama adalah dengan harus menghadapi monster setiap harinya. Sebenarnya Saitama tidak sadar bahwa kota Z, tempat tinggalnya sebelum pindah, adalah markas para monster.
Ia sangat polos untuk memahami itu. Namun dengan hampir setiap hari harus melawan monster di kota Z, Saitama seperti menerima kutukan untuk melakukan hal yang sama setiap harinya. Namun bisa jadi secara tidak sadar juga melawan monster setiap harinya di kota Z akan menaikkan level Saitama satu persatu. Jika hampir setiap hari harus menghadapi monster, wajar jika dia bisa kuat seperti saat ini karena peningkatan level kekuatan yang dialami setelah menghadapi monster sebelumnya. Namun jika kita kembali ke kutukan seperti Homeless Emperor, rasanya Saitama tidak terlihat berhubungan dengan dunia lain atau mistis dalam hidupnya. Lagi-lagi, ia hanya hidup sederhana dengan pola pikir yang sederhana pula. Yang ketiga, Saitama telah melampaui batasnya. Salah satu teori yang menurut kami sangat menarik dan mungkin paling masuk akal. Kita akan merujuk kepada perkataan Dr. Genus yang merupakan ilmuwan jenius dalam cerita OPM. Genus sendiri berteori bahwa ada sebuah batasan dari diri manusia yang bisa ditingkatkan atau bisa diperkuat lebih lagi. Dalam chapter 88, Dr. Genus mengungkapkan bahwa tidak peduli seberapa banyak usaha yang dilakukan makhluk hidup, pada dasarnya mereka selalu memiliki sebuah batasan tertentu. Dia bilang, jika kekuatan yang dimiliki seseorang terlalu besar dan menguasai dari sosok makhluk tersebut, hal itu akan berubah menjadi sosok monster yang tidak berperasaan dan tidak memiliki pikiran. Artinya dengan kata lain, makhluk yang memiliki kekuatan di atas manusia normal atau melebihi batasan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk tersebut, maka bisa dikatakan dia sebagai monster. Genus juga mengatakan bahwa batasan itu bisa jadi dilepas atau dihancurkan dengan beberapa cara, seperti yang diperlihatkan Garo dan Psichos. Garo membuktikan bahwa batasan seseorang bisa dilampaui atau bahkan dirusak. Garo ingin menunjukkan bahwa dia adalah monster dan ingin berubah menjadi monster itu sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa batasan yang ada dalam diri manusia bisa dilampaui. Bahkan, proses perubahan Garo terlihat sangat jelas dengan berubah menjadi setengah monster. Ketika Garo sangat terdesak dalam pertarungan yang mematikan, ia justru semakin membangkitkan kekuatan monsternya tersebut. Garo telah memperlihatkan secara jelas ketika dia bertarung dengan Super Alloy Darkseid. Pada awalnya Garo sangat terdesak, bahkan hampir tidak bisa melukai Super Alloy. Namun setelah hampir tewas, Garo justru mampu membangkitkan kekuatannya dan berubah layaknya monster. Tubuhnya berevolusi seperti monster pada umumnya, dengan wajah dan juga mata yang merah. Kekuatan dan kecepatannya pun meningkat drastis, dan hal ini diakui oleh Super Alloy sendiri. Nah, bisa dikatakan Garo sendiri hampir mencapai level mungkin seperti Saitama. Ia mampu mengimbangi sedikit kecepatan Saitama, kemudian berubah menjadi monster hampir penuh. Hanya saja ada sedikit kesalahan yang mengakibatkan Garo tidak mendapatkan kekuatan layaknya Saitama, di mana ketika ia bertekad untuk menjadi monster, ia tidak sepenuhnya teguh dengan tekadnya tersebut. Ia masih memiliki sisi kemanusiaan dalam dirinya, sehingga perubahannya tidak sempurna dan batasan kekuatannya tak mampu dilampaui atau dirusak dirinya. Nah, menurut kami disinilah yang cukup menarik. Saitama menjelaskan kekuatan yang didapatkannya hanya berasal dari latihan fisik biasa. Namun ia tidak menjelaskan proses bagaimana cara ia mengalahkan monster, apakah ia pernah sekarat atau babak belur hingga hal itu mampu merusak batasan kekuatannya. Menurut kami, perbedaan Saitama dengan Garo di sini adalah tekadnya yang murni dan tulus untuk menjadi pahlawan yang membuatnya mampu untuk meninggalkan yang lain. Ia membuang semuanya demi tekadnya menjadi pahlawan karena hobi. Saitama tidak memiliki sama sekali keraguan untuk tujuannya tersebut, hingga akhirnya proses melelahkan yang dilewatinya menjadikannya kuat seperti sekarang ini. Berbeda dengan Garo yang masih memiliki sifat kemanusiaan untuk tujuannya yang menjadi monster. Hal ini jelas salah. Garo hampir melewati atau merusak batas kekuatan miliknya. Hanya saja Saitama jauh lebih memahami itu dengan pikiran yang sederhananya. Jadi bisa kita simpulkan, Garo adalah kebalikan dari Saitama dengan proses yang dilewatinya. Garo berkali-kali hampir mati dan bangkit dengan kekuatan yang baru. Mungkin Saitama juga seperti itu. Namun di puncaknya, Saitama tetap teguh dengan prinsip dan tujuannya, sementara Garo tidak. Dengan begitu mungkin akan masuk akal jika Saitama memiliki kekuatan seperti saat ini. Lalu yang terakhir adalah memang karena sang pengarang yang menginginkannya. Nah, kalau untuk yang satu ini mungkin akan sedikit konyol. Namun untuk sekedar intermezzo, bolehlah kita masukkan dalam pembahasan. Mungkin sumber kekuatan Saitama memang berasal dari si penciptanya. Namun hal ini bukan tanpa alasan.
Wan sendiri selaku penulis cerita pernah menyatakan bahwa dirinya ingin membuat sebuah karakter yang sangat kuat, namun berpenampilan biasa saja. Tujuan dibuatnya Saitama sendiri adalah untuk menyindir sosok karakter pahlawan yang sering ada di komik-komik lainnya. Sebagai contoh adalah perbedaan jauh antara Saitama dan King. Saitama memiliki penampilan polos dan biasa saja, namun di balik semua itu, Saitama merupakan seorang yang sangat kuat. Sedangkan King memiliki penampilan yang tinggi, tegap, wajah sangar, namun kuatannya tidak ada. Ia hanya mengandalkan King Engine yang berasal dari ketakutannya yang luar biasa. Saitama merupakan perwujudan dari cerita tentang sarkas atau satir tentang pahlawan yang selalu terlihat mewah dan tersohor, sehingga Wan sengaja ingin memberikan kekuatan yang tidak terbatas kepada Saitama. Dan pada akhirnya memang suka-suka si pengarang aja lah. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang rahasia kekuatan Saitama di One Punch Man. Namun perlu diingat bahwa pembahasan yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.